Para ulama berbeda pendapat tentang kapan kesyirikan itu mulai dilakukan di muka bumi ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kesyirikan itu pertama kali sudah dilakukan oleh Qabil. Qabil niki sinten para jamaah? Putranya Nabi Adam. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tabari rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa Qabil ketika membunuh adiknya Habil. Dulu di kisah Nabi Adam, Nabi Adam itu kan punya anak, di antara anaknya adalah Qabil dan Habil. Qabil ini kakaknya, Habil ini adiknya. Terjadilah pembunuhan. Qabil membunuh adiknya Habil. Kemudian Qabil ini karena sudah membunuh adiknya sendiri, akhirnya lari dari Nabi Adam alaihissalam, lari dari ayahnya sendiri. Kemudian diceritakan nanti Qabil ini sampai melarikan diri ke negeri Yaman. Qabil pun kemudian mendatangi iblis. Pada saat Qabil bertemu dengan iblis ini, maka iblis berkata kepada Qabil, "Wahai Qabil, sungguh adikmu yang bernama Habil itu dulu ketika berkorban, kenapa kok korbannya itu dimakan sama api yang menyebabkan korbannya diterima?" Jadi ceritanya jamaah rahmati Allah, dulu namanya orang berkorban itu dikatakan diterima korbannya kalau korbannya ini waktu ditaruh di tempat yang tinggi, kemudian korbannya ini didatangi oleh api, dimakan atau dilalap oleh api tersebut, ini menunjukkan korbannya diterima. Nah, dulu pada saat Allah memerintahkan supaya Qabil dan Habil ini mempersembahkan korban, maka memang pada waktu itu yang diterima korbannya niki nggih korbanipun sinten? Korbannya Habil. Korbannya Qabil ini karena memang dipilihkan dari barang yang seadanya, tidak ikhlas, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak didatangi api pada waktu itu. Yang diterima adalah korbannya Habil, adiknya. Maka ini yang kemudian nanti menjadikan Qabil ini nggak senang dengan adiknya, dibunuhlah adiknya sendiri ini. Akhirnya pada saat ketemu dengan iblis, disinilah iblis berperan untuk menyebarkan fitnah kepada Qabil ini. Dikatakan, "Wahai Qabil, jenengan tahu dulu pada saat Habil adikmu itu berkorban, kenapa kok korbannya diterima? Kenapa kok api itu kemudian datang mengambil, memakan persembahannya Habil ini? Karena dulu Habil itu dia pengikut roh api dan menyembah api." Ini hasutannya sinten? Qabil. Hasutannya iblis kepada Qabil. Dulu kenapa adikmu itu kok diterima korbannya? Karena adikmu dulu itu menyembah api. Dulu itu mengagung-agungkan api. Untuk itu wahai Qabil, maka kamu hendaknya juga ikut apa yang dilakukan oleh adikmu itu supaya kamu menjadi orang yang baik. Mulailah kemudian iblis menggoda Qabil ini. Dan memang dasarnya Qabil ini nggak baik. Akhirnya kemudian Qabil menuruti perkataan iblis tadi. Dia membangun suatu tempat, kemudian dia nyalakan api, dan disitulah kemudian Qabil ini menyembah api tersebut. Ini yang kemudian disampaikan oleh Imam At-Tabari, yang kemudian menjadi dasar bahwa pertama kali orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah Qabil. Tapi wa'alam, para ahli ilmu menyebutkan, Imam At-Tabari ketika menyebutkan kisah tersebut tidak menyebutkan sanad riwayatnya. Bahkan di dalam, dan ini tentu membahayakan kisah seperti ini kalau tidak ada sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu wa'alam, kisah ini kemudian dilemahkan oleh kebanyakan para ulama. Maknanya jamaah rahmati Allah, kalau berpendapat bahwa pertama orang yang melakukan kesyirikan itu adalah Qabil, ini adalah pendapat yang
lemah. Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat bahwa kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi ini terjadi di zaman Yarad bin Malail. Yarad bin Malail ini siapa? Yaitu ayahnya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris niku nabi ingkang nomor pinten? Kan Adam nggih, Adam Idris. Setelah Nabi Adam nanti ada Nabi Idris. Nah, Nabi Idris ini punya ayah namanya Yarad bin Malail. Dikisahkan juga disampaikan oleh Imam At-Tabari ya. An Ibni Abbas qala fi zamani Yarad amilat al-asnam wa raja'a man raja'a anil Islam. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, di zaman Yarad dibuatlah berhala-berhala. Ya, dulu di zaman Yarad ini mulai sudah ada namanya berhala-berhala. Kemudian beberapa orang keluar dari agama Islam menyembah berhala. Hanya saja kemudian riwayat ini juga ada dua rawi yang lemah, ya, sehingga tentu tidak dikatakan sebagai hadis yang bisa jadikan rujukan. Untuk itu pendapat yang mengatakan sejarah pertama terjadinya kesyirikan di zamannya Yarad bin Malail, ayahnya Nabi Idris alaihissalam, ini juga pendapat yang lemah. Kemudian pendapat ketiga ada yang menyampaikan bahwa sejarah kesyirikan pertama di muka bumi ini terjadi pada keturunan Qabil bin Adam. Dan ini ringkasnya juga termasuk pendapat yang lemah. Itu wallahu a'lam ya, 3 pendapat pertama ini lemah. Nah, dan ada satu pendapat yang lain, yaitu pendapat yang keempat, bahwa kesyirikan itu mulai terjadi pada zamannya atau terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Jadi jamaah rahmati Allah, kapan dimulainya perbuatan kesyirikan di muka bumi ini? Ini kesyirikan itu sudah terjadi di zamannya atau terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini juga dibenarkan, bahkan dikuatkan di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat Nuh ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uka wa nasra. Mereka berkata, la tadarunna alihatakum, jangan sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan Tuhan-Tuhan kamu. Wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uka wa nasra. Dan kamu jangan sekali-kali meninggalkan sesembahan Wat, kemudian Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Jadi ini menunjukkan bahwa di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam sudah terjadi perbuatan kesyirikan, di mana mereka menyembah 4 nama, 4 sesembahan yang mereka sembah, yaitu Wat, kemudian Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Jadi mohon maaf 5 nih. Ada 5 nama. Nah, maka wallahu a'lam, ayat ini menjadi satu dasar dalil bahwasanya pertama kali perbuatan syirik itu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau juga memberikan penjelasan tentang tafsir ayat tersebut. Ashabu rijalin sholihin min qaumi Nuh falamma halaku auha asyaiton ila qaumihim anin sabbu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasammuha bi asma'ihim fa'alu. Abdullah bin Abbas menyampaikan nama-nama orang soleh dari kalangan kaumnya Nabi Nuh, yaitu tadi ya, Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ini dulu adalah 5 nama orang-orang soleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang soleh.
Dulu nggak ada, mereka 5 orang ini terus menyekutukan Allah, enggak. Mereka ini orang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma halaku, ketika 5 orang ini meninggal dunia, ya, auha asyaiton ila qaumihim, datanglah syaitan ini mengembuskan, membujuk orang-orang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ini. Akhirnya mereka kemudian membuat tugu-tugu, membuat patung-patung, ya. Tujuan dulu awalnya untuk mengenang, tujuannya dulu untuk menghormati jasa-jasa orang soleh ini, mengenal napak tilasnya dan seterusnya. Maka kemudian dibuatlah patung-patung. Ada patung Wat, ada patung Suwa, ada patung Yahus, Ya'uk dan Nasr. Dibuatlah patung-patung 5 orang soleh ini. Kemudian jamaah dirahmati Allah, patung ini tadi dikasih nama sebagaimana nama-nama orang soleh tadi. Pada awalnya mereka belum menyembah patung-patung ini, tapi terus setan ini mengembuskan bisikan-bisikannya. Akhirnya kemudian, ya, ketika satu generasi sudah hilang, muncul generasi berikutnya. Lama kelamaan kemudian orang ini, generasi berikutnya itu menyembah patung-patung tadi. Jadi inilah sejarah awalnya orang melakukan perbuatan syirik. Dulu awalnya ingin menghormati orang soleh. Dulu awalnya ingin mengenang jasa-jasa orang soleh. Akhirnya dibuatlah patung-patung, dibuatlah tugu-tugu, monumen-monumen dengan nama-nama orang-orang soleh tadi. Satu generasi selesai, tidak ada masalah, muncul lagi generasi berikutnya. Lama kelamaan kemudian patung-patung tadi disembah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya pertama kali sejarah kesyirikan itu, sejarah kesyirikan yang terjadi di muka bumi itu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam.